Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari jumlah n suku pertama suatu barisan geometri? Tadi kita sudah peroleh suku kesekiannya tadi an ya, sama dengan suku pertama r pangkat n kurangi 1. Atau kita ikuti pola yang umum aja, pakai u itu ya. Dengan suku pertama a gitu ya. Jadi un-nya adalah suku pertamanya A dikali R pangkat N kurangi 1. Nah, jumlah N suku pertama itu berarti kita notasikan dengan Sn. Ya, berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya AR pangkat N kurangi 1. Ini adalah suku ke N. Kemudian dari pola ini Sn-nya kita kalikan dengan R ya. Jadi kalau ini saya kalikan dengan R, maka diperoleh AR ditambah ini dikalikan R, AR dikalikan R jadi kuadrat ya, ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ujungnya ini, yang ini kalikan dengan R gitu ya. Maka saya peroleh A pangkat R pangkat N gitu. Kemudian saya kurangkan. Jadi yang ini kita kurangi ya. 1 dikurangi R dikali Sn. Nah, yang ini kan habis tuh. Dan seterusnya nanti ini akan habis. Sehingga yang tersisa adalah A dikurangi A kali R pangkat N. Sehingga diperoleh Sn-nya adalah A, saya keluarkan pakai sifat distributif, dibagi 1 kurangi R. Nah, tentu saja ini untuk R tidak sama dengan 1. Untuk R tidak sama dengan 1. Kalau R-nya sama dengan 1, kalau R-nya sama dengan 1 ya, berarti kan Sn-nya kalau gitu ya konstan. Gitu. Sehingga jumlahnya sama dengan N kali A gitu ya. Oke. Sehingga kalau R-nya sama dengan 1 ya tidak perlu pakai rumus ini. Sebagai contoh, barisan sebelumnya kan kita peroleh UN sama dengan 1/3 pangkat N kurangi 1 ya. Suku pertamanya adalah 1 gitu ya, suku pertamanya 1, suku keduanya 1/3 dan seterusnya. Berarti rasionya adalah 1/3, maka jumlah N suku pertamanya adalah, tadi suku pertamanya 1 ya, kemudian 1 dikurangi 1/3 pangkat N dibagi 1 kurangi 1/3, maka saya peroleh 1 dikurangi 1/3 pangkat N dibagi 1 kurangi 1/3 itu 2/3 itu ya. Jadi sama dengan 3/2 dikali 1 kurangi 1/3 pangkat N itu ya. Ini 3 pangkat N. Nah, kalau misalnya yang diminta jumlah N suku pertama ya S10 ya, sama dengan apa tadi, 3/2 ya, 3/2 1 dikurangi 1/3 pangkat 10 ya, tinggal dihitung saja. Nah, dalam hal barisan geometri ini ada hal yang menarik kalau rasionya itu lebih dari -1 tapi kurang dari 1. Tadi kita sudah peroleh Sn sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R ya. Ini kan sama aja dengan A dibagi 1 kurangi R dikurangi AR pangkat N dibagi 1 kurangi R. Nah, tentu perlu pembahasan khusus kalau mau lebih
apa istilahnya, rigor ya, dengan bukti formal, tapi ini menggunakan intuisi saja. Kalau n-nya menuju tak hingga, ya nanti kita dapatkan jumlah tak hingga dari suku dari barisan geometri tersebut. Kalau n-nya tak hingga, nanti kita dapat deret kan ya, deret geometri. Nah, kalau n-nya tak hingga, maka r pangkat n ini akan menuju 0, akan sama dengan 0 jika r-nya kurang dari 1 lebih dari negatif 1 gitu ya. Jadi misalnya setengah pangkat bilangan yang besar itu akan mendekati ke 0. Begitupun misalnya negatif 2/3, kalau kita pangkatkan dengan bilangan yang sangat besar terus gitu, itu akan diperoleh bilangan itu akan menuju 0. Oleh karena itu, kalau n-nya tak hingga, kita dapatkan jumlah tak hingga gitu ya. Asal r-nya itu, sekali lagi ini tadi ya. Jadi kalau n-nya menuju tak hingga dan r-nya itu di antara negatif 1 sampai 1, maka ini akan mendekati 0 atau sama dengan 0 lah persisnya. Dengan ya mendekati 0 gitu ya. Sehingga ini akan diperoleh A dibagi 1 kurangi R. Nah, kembali lagi ke kasus yang barisan apa tadi, 1 ditambah 1, 1/3 dan seterusnya tadi ya. Maka jumlah tak hingganya atau tak hingga ini cukup ditulis S saja, boleh ditulis S saja. Jadi untuk barisan yang tadi itu UN nya sama dengan 1/3 pangkat n-1 ya. Maka jumlah tak hingganya ya sama dengan suku pertamanya 1 ya, dibagi 1 kurangi 1/3 karena rasionya 1/3 sama dengan 3/2. Ini kan 2/3 nih, 1 dibagi 2/3 itu ya 3/2. Saya lanjutkan dengan pembahasan beberapa soal. Misalnya soalnya seperti itu, barisan aritmetika yang ditanya adalah suku ke n, rumus suku ke n. Nah, dilihat ini bedanya adalah 3, maka mengikuti cara pada pembahasan ya, itu kan dikurangi suku pertama ya, suku pertamanya 2, kemudian B bedanya adalah 3 dikali n kurangi 1, maka kita peroleh UN nya sama dengan 3n kurangi 3 ditambah 2, jadi sama dengan 3n plus 1 ya, plus negatif 1 dikurangi 1, negatif 3 ditambah 2 ya, berarti gitu ya. Atau kalau yang di bimbel mungkin suka diajarkan begini ya, bedanya aja dikalikan n, nanti konstanta di belakangnya itu adalah suku pertama dikurangi beda gitu kan ya, gitu ya, sama aja. Nah kemudian jumlah 50 suku pertama. Jadi kalau begitu SN nya adalah, kalau mau ya pakai rumus itu seperti biasa kan, n dikali n plus bukan n ya, n dikali suku pertama dan suku terakhirnya itu dibagi 2 gitu ya. 50 suku pertama berarti ini 50 ya, ini n nya. Jadi kalau gitu, kalau kita mau cari jumlah 50 suku pertama, jadi S 50 sama dengan 50 suku pertamanya 2, suku terakhirnya, suku ke 50 nya adalah 3 kali 50 itu 100, 50 kurangi 1 jadi 149.
kita bagi dengan 2. Gitu ya. Jadi sama dengan 25 dikali 151 sama dengan 3775. Nah, silakan dicek ya. Oke, soal berikutnya. Jika rumus jumlah n suku pertama suatu barisan aritmetika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 3n, hitung suku ke-10. Nah, kita ingat Sn itu kan 1 tambah suku pertama tambah suku kedua sampai suku ke n ya. Jadi kalau yang diminta suku ke-10, suku ke-10 berarti kita berurusan dengan S10, itu kan suku pertama, atau pakai U saja ya, suku pertama ditambah suku kedua sampai dengan suku ke 10 gitu ya, gitu kan. Nah, sebelum ini ada suku ke 9. Jadi kalau yang ditanya adalah suku ke 10, tapi ini sendiri adalah jumlah 9 suku pertama, sehingga kalau begitu U10 nya adalah S10 dikurangi S9. Berapa S10 nya? Tinggal hitung aja, 2 kali 10 kuadrat ditambah 3 kali 10 gitu ya. Oke, dikurangi 2 kali 9 kuadrat dikali atau ditambah 3 kali 9 itu. Atau kalau mau lebih mudah ya gini, 2 kali 10 kuadrat kurangi 9 kuadrat, 100 kurangi berapa? 81 ya. Jadi sama dengan 19 ditambah 3 10 kurangi 9, gitu kan ya. 2 kali 19 itu 38 tambah 3 ya 41. Sebentar, 2 kali 19 itu 38 ya. 38 ditambah 3 ya 41. Oke, saya kira mudah. Nah, bagaimana dengan suku ke n? Ya, ikuti pola ini aja tadi. Berarti UN itu adalah, saya tulis ini aja, ya Sn kurangi Sn kurangi 1. Ya, 2n kuadrat plus 3n itu ya, dikurangi, nah, ikuti yang itu aja tadi, yang tadi tuh 2 kali ini tambah aja karena gitu ya, 2 kali n kurangi 1 kuadrat ditambah 3 kali n kurangi 1. Oke lah, itu tinggal dikerjakan atau pakai teknik tadi ya. Nah, tinggal diuraikan, tinggal dikerjakan saja. Berikutnya ini adalah diketahui barisan geometri A1, A2 dan seterusnya, AN ya. Kemudian A1 tambah A4 nya sama dengan 20, maka nilai minimum S6 adalah nilai minimum S6. S6 itu berarti suku pertama atau jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama. Oke ya. Nah, kita bereskan yang ini dulu. Misalnya barisannya itu adalah suku pertamanya misalnya A, rasionya R, maka suku berikutnya adalah AR dan seterusnya ya, gitu, dan seterusnya. Ini adalah AN-nya atau UN-nya. Nah, sekarang kalau A1 tambah A4 sama dengan 20, berarti ini kan A ditambah AR pangkat 3 sama dengan 20. Dari situ kita peroleh A sama dengan 20 dibagi 1 plus R pangkat 3. Oke, kemudian berikutnya kita berurusan dengan S6. Oke, saya bagi aja di sini. Ya, S6 itu berarti suku pertama gitu ya, dikurangi R pangkat 6 kan,
dibagi 1 kurangi R. A-nya ada di situ, ya kita gantikan ke sana. Oh, tapi 1 kurangi R pangkat 6 dibagi 1 kurangi R. Nah, itu kan sama dengan 1 atau ya 1 tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 4 tambah R pangkat 5 gitu ya. Nah, ini sama dengan A-nya kita ganti dengan itu, dengan 20 dibagi 1 plus R pangkat 3, maka kita peroleh, saya tulis dari suku yang pangkatnya paling besar gitu ya, 1 dibagi 1 plus atau R pangkat 3 tambah 1 tapi dikali 20 ya. Nah, apa namanya, yang ini kita bagi aja seperti biasa, bagi menggunakan pembagian seperti anak SD itu ya. Soalnya saya, atau sebelah kiri saya hapus saja ya, ini saya hapus. R pangkat 5 ditambah R pangkat 4 tambah R pangkat 3 tambah R kuadrat tambah R tambah 1 kita bagi dengan R pangkat 3 plus 1 gitu ya. Ini R kuadrat, nanti kan R pangkat 5 ditambah R kuadrat kita kurangi. Nah, ini hasilnya R pangkat 4 ditambah R pangkat 3 ditambah R ditambah 1. Jadi ini habis kan? Ya, habis gitu. Nah, lanjutkan perhitungan itu, nanti akan didapat seperti ini. Tuh ya. Jadi kalau begitu, balik lagi ke sini, S6-nya itu adalah 20 dikali R kuadrat ditambah R ditambah 1. Tuh. Atau sama dengan 20 R kuadrat ditambah R ditambah 20 R ditambah 20. Nah, ini kan sebetulnya fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat yang nilainya bergantung pada R. Ingat, pada fungsi kuadrat di SMP juga mungkin sudah dipelajari ya. Agar nilainya minimum, dan ini karena nilai A-nya positif. Nilai A-nya positif berarti terbuka ke atas kan, maka yang ditanya pasti nilai minimum. Ya, jadi agar S6 itu minimum, maka R-nya itu harus sumbu simetri. Gitu ya. Sama dengan negatif 20 dibagi 2 kali 20 sama dengan negatif setengah ya. Gitu. Atau boleh kalau mau pakai turunan kalau di SMA ya. Kalau di SMP, kalau mereka sudah belajar tentang barisan ini ya pakai ini aja, sumbu simetri. Maka kita peroleh S6-nya itu sama dengan kalau R-nya itu adalah sumbu simetri. Jadi 20 dikali negatif setengah kuadrat ditambah 20 kali negatif setengah ditambah 20. Jadi sama dengan, ini kan 1/4 kali 20 itu 5 ya. Ini kurangi 10 ditambah 20 sama dengan 15. Jadi ini adalah nilai minimumnya gitu ya. Silahkan dicek lagi barangkali ada salah hitung. Nah, berikutnya ada barisan seperti ini. Hitunglah ya ini ya. Kalau kita lihat barisan aritmetik juga bukan, barisan geometri juga bukan. Tapi kalau dilihat bentuknya itu mirip geometri ya. Nah, ini penting bagi semua yang belajar matematik untuk mengetahui mengapa rumusnya seperti itu. Ya, rumus apa saja. Mengapa rumusnya seperti itu, mengapa aturannya seperti itu. Kan tadi sudah kita bahas tuh. Sn itu sama dengan N A ditambah UN bagi 2 untuk jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Sementara untuk barisan jumlah N suku pertama barisan geometri, ya kan, suku pertama ini ya, 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R.
Nah, pelajari cara ini. Jadi mempelajari mengapa rumusnya itu seperti ini ya. Kita ikuti penurunannya, cara mendapatkannya, itu bisa membantu kita untuk mengerjakan soal yang tidak mengikuti pola ini. Tapi kita bisa mendapatkan ide dari cara menurunkan rumus itu. Nah, contohnya ini. Jadi kita misalkan aja, ini tuh S gitu ya. S-nya itu adalah ini. Saya copy aja. Oke, saya tulis aja deh, susah. 2 kuadrat 3 tambah 4 kali 2 pangkat 3 ditambah titik-titik tambah 2020 dikali 2 pangkat 2019 gitu ya. Dengan ide yang kita peroleh dari cara mendapatkan rumus jumlah n suku pertama, itu kan dikalikan dengan R ya. Kalau ini kira-kira dikalikan dengan apa? Nah, nanti setelah kita ulik-ulik, oh mungkin ini dikalikan dengan 2 gitu ya. 2 kali S sama dengan 1 kali 2 itu 2. Saya taruh sini. Kemudian ini dikalikan 2 jadi 2 kalikan 2. Jadi 1 dipertahankan ya. Ini seolah-olah begini, 1 kali 2. 2 kali 2 kali 2 jadi 2 kuadrat ditambah ini dikalikan lagi 3 2 pangkat 3 ditambah seterusnya gitu ya. Nanti akan kita peroleh 2019 dikali 2 pangkat 2019 gitu ya. Suku sebelumnya, suku sebelum ini, sebelum suku terakhir itu kan 2019 dikali 2 pangkat 2018. Kalau dikalikan 2, pangkatnya jadi 2019 gitu ya. Oke, ini nggak muat, berarti saya tulis aja di bawahnya lah ya. Ditambah, tahu gimana? Ini misalnya saya hapus saja. Oke, pakai ini aja. Saya geser aja. Jadi misal tadi ya, dah seperti itu. Kemudian suku terakhirnya ya berarti ini dikalikan 2. 2020 dikali 2 pangkat 2020. Gitu ya. Kita kurangkan dari bawah ke atas saja. Ini kan jadi S ya. 2S dikurangi S kan jadi S sama dengan 1 ditambah apa nih? Ya. Atau supaya enak, oke, nguranginya dari bawah, dari atas ke bawah aja. Dikurangi S sama dengan 1. Kemudian ini jadi ditambah 2 kuadrat, oke ya, ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2019 dikurangi 2020 dikali 2 pangkat 2020. Oke. Nah, yang ini kan jadi barisan aritmetik tuh. Barisan geometri mas ya. Jadi ini sama dengan suku pertamanya 1 ya. Dikurangi sebentar. Ada salah tulis kelihatannya. Ini nih.
Ini 2 ya. Oke. Barisan itu rasionya adalah 2. Ya, rasionya adalah 2. Suku pertamanya 1. Jadi suku pertamanya 1. Oke, ini 1 dikali 1 kurangi rasionya kan 2. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ini suku ke 2020 ya. Oke, dibagi 1 kurangi 2. Oke, ya. Kemudian dikurangi 2020 dikali 2 pangkat 2020. Sehingga kita peroleh, ini kan 2020 dikurangi 1, ya, dikurangi 2020 dikali 2 pangkat 2020. Nah, kalau kita lihat 1, ini kan 1 ya, 1 dikurangi 2020 berarti negatif 2019 dikali 2 pangkat 2020 ya kan, 1 dikurangi 2020 itu berarti negatif 2019 dikurangi 1. Tapi ini adalah negatif S gitu ya. Maka kalau begitu S-nya adalah 2019 dikali 2 pangkat 2020. Gak muat ya. Oke lah, di sini. Nyempil aja sini. Oke. Saya kasih warna lain deh. Oke, saya tulis di sini. Jadi S-nya sama dengan ini semua kita bagi dengan negatif 1. 2019 dikali 2 kali 2020 tambah 1. Berapa jumlahnya? Ya udah segitu saja. Kalau dihitung pakai kalkulator juga nggak cukup juga kalkulatornya. Oke, itu mungkin latihan soal yang lainnya bisa dilihat dari buku-buku. Selamat belajar.